udah sampai di taman belakang rumah. Nah, di teras ini ada macam-macam tanaman yang kebutuhannya adalah cahaya yang redup, nggak bisa cahaya matahari yang langsung atau terlalu terang, karena kalau terlalu terang nanti dia gosong atau cepat kering dan lalu mati. Contohnya ada seperti keladi atau kaladium, ini ada macam-macam keladi. Kemudian ada juga monstera, ini monstera masih kecil, nih ada yang udah ngebelah. Ini juga monstera yang lain yaitu janda bolong. Nah, kemudian ada juga ini salah satu favorit aku dan mama aku, namanya Calathea black lipstick. Dia nih rentan banget sama cahaya, jadi harus yang redup. Makanya ini disayang banget nih di sini. Kemudian ada juga nih salah satu favorit aku yaitu begonia, tapi teksturnya dia itu beludru. Jadi bisa dilihat ya dan bisa dipegang. Dan itu kayak karpet gitu, lucu banget. Dan dia paling nggak bisa kalau terang banget. Nah, langsung aja kita pindah ke tanaman yang bisa dikonsumsi. Kita geser ke sini ya. Ini dia. Ini namanya vertical gardening atau tanaman yang ditaruh potnya secara vertikal. Ini memudahkan banget nih untuk lokasi atau lahan yang agak sempit tapi masih pengen nanamnya banyak. Jadi tinggal ditaruh airnya nih, kalau mau nyiram dari atas aja, terus ntar airnya bisa langsung turun ke bawah semua. Aku jelasin ya, nih tanamannya ada apa aja. Pertama nih ada daun bawang, nih 1 sama 2 itu tuh ada daun bawang. Tengah-tengah sini ada bawang bombay, kemudian ini ada rosemary. Nah, untuk masak-masak kita akan potong daun bawang yang di sini dan juga rosemary yang di sini. Yuk lihat dipotongnya gimana. Oke viewers, udah selesai nih aku potongin. Jadi enaknya punya vertical garden kayak gini untuk sayuran adalah kita bisa gunakan secukupnya kita aja. Nih, aku potong segini tapi nanti besok-besok juga pasti bisa numbuh lebih tinggi lagi. Dan pokoknya seru aja deh, dan rasanya tuh pasti kayak jauh lebih enak kalau tahu bahannya itu kita yang tumbuhin sendiri di rumah. Yuk kita langsung olah. Oke viewers, sekarang udah aku siapin nih buat kita masak-masak. Emang nggak di dapur supaya lebih luas dan biar viewers bisa bener-bener lihat bahannya ada apa aja. Nah, ini ada daun bawang dan juga rosemary yang tadi aku potong ya. Terus aku menggunakan 2 telur. Kenapa? Karena aku lagi lapar banget. Terlalu jujur emang. Nah, terus abis itu ada keju, ada 2 macam keju. Yang pertama itu keju cheddar atau keju parut apa aja yang biasa. Dan kemudian keju parmesan. Terus aku siapin juga salad sebagai side dish. Nah, kemudian ada juga minyak olive oil, tapi si olive oil ini tuh beda. Dia udah ada aroma bawang putihnya, karena dia udah dicampur sama bawang putih. Jadi ini garlic olive oil. Oke viewers, sekarang kita mulai masak ya. Nama menunya adalah brunch ala Alia. Ya, nggak tahu namanya apaan. Jadi ini awalnya aku taruh dulu rotinya di sini supaya rotinya itu di toast atau dipanggang. Langsung aja, ini settingnya berapa? Oh ya, di sini aku suka yang agak-agak gosong gitu guys. Nah, sekarang aku nyalain dulu kompornya. Kita panasin wajannya. Kemudian panasin dulu si olive garlic oilnya ini. Taruh dikit-dikit dulu ya. Sambil dipanasin, aku mau kocok telurnya. Udah jadi deh, lucu kan? Pakai bahan-bahan yang simple, yang ada di rumah aja, bisa jadi makanan yang benar-benar menggugah selera. Apalagi tambah enak pas tahu bahan-bahannya tuh tumbuh sendiri di rumah kita. Pokoknya mantep banget. Aku masih ada satu hobi lagi yang aku nggak sabar buat ceritain ke viewers, yaitu peliharaan aku, para kucing aku.
viewers, welcome back. Jadi sekarang aku lagi kasih makan siang kucing-kucing aku. Nah, mereka ini semua tadinya kucing jalanan, tapi karena makin kesini makin sering kucing pada main di teras rumah tuh di depan. Jadi daripada kasihan, ya udah diurus aja deh, dibawa ke dalam, dikasih makan yang bener, dimandiin, dikasih vitamin dan seterusnya. Kita kenalan dulu yuk satu-satu sama kucingnya. Nah, ini dulu ya. Yang ini namanya Alan. Alan itu ditemuin di depan rumah eyang aku. Terus karena di sana udah kebanyakan kucingnya, akhirnya dibawa ke sini dan akhirnya dia betah. Kalau yang ini, nah ini paling baru nih, ini baru semingguan di sini. Tiba-tiba datang aja ke depan rumah. Terus bapak suka banget sama dia karena dia tuh manja, dan sebelum dia masuk ke dalam rumah, kalau kita lagi mau pergi keluar nih, mau pergi ke mana atau misalkan mau ke kantor, dia selalu ngikutin dan nganterin sampai depan gerbang kayak yang dadahin gitu. Lucu banget. Akhirnya dipelihara deh sama bapak aku. Jadi dikasih namanya Abun. Kalau yang ini tiba-tiba datang ke rumah sendirian sekitar sebulan 2 bulan yang lalu dan kelaparan banget. Kayaknya dia ditinggal sama ibunya. Jadi ya udah aku bawa ke sini, aku mandiin dan kasih makan. Namanya Aboki. Aboki itu singkatan abandoned kitten karena kasihan dia kayak ditinggal sama ibunya gitu. Nah, kebetulan Aboki ini udah 2 malam badannya agak anget. Jadi nanti aku mau bawa Aboki ke dokter hewan buat diperiksa nih Aboki kenapa ya. Satu lagi. Kena lu. Nah, kalau yang ini kesayangan aku, namanya Aigo. Aigo itu kucing pertama yang aku adopsi. Dia galak, tapi sebenarnya dia manja. Oke viewers, seperti yang tadi aku bilang, kan kucingnya ada yang gak enak badan tuh, badannya anget, jadi aku mau bawa ke dokter hewan. Gak cuma dia, tapi aku juga bawa Aigo dan satu kucing lagi namanya Alpha. Nih udah di dalam sini nih. Alpha itu adalah kucing jalanan yang ambeien, terus aku bantuin dari sekitar bulan Desember hingga sekarang. Dia udah melalui banyak banget proses kayak operasi sampai 2 kali, sampai akhirnya sekarang juga masih ada beberapa penyakit lain yang kita harus cek. Yuk kita berangkat ke dokter hewan. Populasi itu tujuan utama untuk sterilisasi. Yang kedua tentunya lebih sehat, ya, lebih sehat karena pada saat musim birahi kucing akan stres, ya. Kucing betina akan mengeluarkan hormon namanya feromon. Nah, hormon feromon itu akan ditempel-tempelkan ke tembok, ke dinding, ke tanah segala macam. Jadi dia bisa tahu tuh si kucing itu suka kemana-mana gitu kan, karena kan kucing jantan suka pergi-pergi ya, karena dia akan mencari itu gitu kan. Ya, untuk selanjutnya dari fungsi sterilisasi tadi, selain memang untuk mengurangi populasi, juga untuk memberikan kesehatan lah, kesehatan untuk mereka gitu kan ya. Jadi pada saat birahi tentunya dia akan stres segala macam, dan itu akan menurunkan sistem imun. Nah,
sistem imun, akhirnya sakit yang lain akan muncul. Nah, untuk selanjutnya mengurangi resiko sakit masalah perkencingan nih, karena kucing jantan tuh sering banget nih masalah perkencingan, nggak bisa pipis. Banyak faktor sih gitu kan, idiopathic cystitis yang umum pada kucing gitu kan ya, yang umum sering terjadi pada kucing. Nah, itu harus kita hindari dengan salah satunya sterilisasi gitu. Oke viewers, udah dicek nih dari pupnya Aboki ternyata ada telur cacingnya. Wah, ini gimana nih dok? Apa mungkin ada hubungannya ya sama kenapa dia akhir-akhir ini badannya anget? Ya, jadi pastinya mungkin ada hubungannya dengan sistem imun ya pasti ya. Karena kalau cacing tentunya kan tidak sehat. Nah, untuk pemberian obat cacing nanti diberikan kalau nafsu makannya sudah bagus. Ya, ini kan nafsu makannya berkurang nih. Jadi kita harus perbaiki kondisinya dulu. Jika kondisinya sudah baik, baru kita kontrol parasit. Kita berikan obat cacing, obat kutu, misalkan seperti itu. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan aku mulai dari sharing tentang tanaman, kemudian masak bareng, main sama kucing-kucing aku, dan juga konsultasi ke dokter tentang berbagai manfaat dan juga tips untuk merawat hewan peliharaan kita. Kalau gitu, sampai di sini dulu. Thank you so much for watching ya. Bye viewers!